Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen merupakan satu-satunya program studi di bawah Universitas di LL Dikti 3. Program Studi Pendidikan Agama Kristen adalah satu dari 6 program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Program Studi Pendidikan Agama Kristen menerima SK pada tanggal 15 April 2002 dan mendapatkan izin untuk pendirian program studi. Dan pada saat ini, program studi pendidikan agama Kristen terakreditasi baik sekali. Adapun visi dari program studi pendidikan agama Kristen menjadi program studi yang bermutu, mandiri, inovatif dalam tridharma perguruan tinggi di bidang desain PAK yang memiliki jiwa pelayan gereja terhadap perkembangan iptek sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila di Indonesia pada tahun 2030. Misi yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran dan sistem pelayanan akademik dan non-akademik di bidang pendidikan agama Kristen dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Misi yang ketiga, meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidang pendidikan PAK dengan keunggulan pada bidang desain PAK serta mampu bersaing di tingkat nasional. Misi yang keempat, meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan gerejawi di bidang PAK yang terpublikasi di tingkat nasional dan internasional. Misi yang kelima, menjadikan sistem penjaminan mutu internal sebagai budaya kerja dalam semangat melayani. Dan misi yang keenam, meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang pendidikan PAK secara berkelanjutan. Dan misi yang terakhir, mengembangkan kerjasama dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan institusi nasional dan internasional di bidang PAK serta lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis. Tenaga pengajar di Prodi Pendidikan Agama Kristen FKIP UKI adalah tenaga-tenaga pengajar yang berpengalaman di bidang pendidikan agama Kristen. Mereka adalah Ibu Janse Belandina non-MSI, yang kedua Ibu Doktoranda Esther Rela Intarti MTH, yang ketiga Bapak Dr. Stefanus MTH, yang keempat Bapak Willem Sairwona MTH, yang kelima Ibu Christina Metalika Samosir MPDK, ditambah dengan dosen-dosen berpengalaman dari Prodi S2 dan S3 PAK di UKI seperti Profesor Dr. Bernadetta Nadeak, Dr. Desi Sianipar, maupun juga Dr. Nobo Iliu. Adapun kompetensi lulusan dari Prodi PAK adalah menjadi pendidik dan pengajar PAK, yang kedua menjadi desainer PAK, dan yang ketiga tentunya menjadi motivator pelayanan PAK di gereja maupun di sekolah. Dengan demikian, maka Prodi PAK memiliki banyak sekali keunggulan. Yang pertama, memiliki dan menggunakan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan KKNI. Yang kedua, melakukan pembelajaran dengan berbasis pada blended learning dan berfokus pada student-centered learning. Yang ketiga, lokasi kampus Universitas Kristen Indonesia itu amat sangat strategis, dekat dengan LRT, dengan kereta cepat, dan tentu di depan ada halte Transjakarta, halte UKI. Yang berikut, kelebihan yang lain, seluruh mahasiswa di Prodi PAK dilibatkan secara aktif dalam kegiatan himpunan maupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain, baik kegiatan hobi, minat, bakat, dan olahraga. Yang kelima, Prodi PAK memiliki kerjasama tidak hanya dengan sekolah maupun juga gereja, tetapi juga dengan lembaga-lembaga internasional untuk mendukung pencapaian keunggulan itu. Yang keenam,
lulusan-lulusan Prodi PAK sudah teruji terbukti langsung atau mudah diterima dalam dunia pekerjaan. Berikutnya, Prodi PAK juga memiliki keunggulan, yaitu memiliki ruang Practical Center Christian Education yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang lengkap. Dan yang terakhir, sebagai lembaga akademik, Prodi juga telah memiliki jurnal terakreditasi Sinta 4, yaitu jurnal Regula Fide. Tunggu apa lagi? Mari bergabung di Prodi PAK FKIP UKI. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Feby Adeliana. Hari ini saya lagi ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia atau UKI, tepatnya di Prodi Pendidikan Agama Kristen atau biasa disebut dengan nama PAK. Nah, jadi Tribuners, PAK ini merupakan satu dari 6 prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan hari ini kita mau lihat-lihat sebetulnya ada apa saja kegiatannya dan seperti apa proses pembelajarannya. Untuk tahu lebih lanjut tentang prodi PAK di Universitas Kristen Indonesia ini, sebelah saya sudah ada Ibu Christina Metalika sebagai Kaprodi dari Pendidikan Agama Kristen ya Bu ya? Benar sekali Mbak Feby. Apa kabar nih Bu? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Bu, ini kan tadi ngomong-ngomong udah disinggung sedikit bahwa PAK ini adalah satu dari 6 prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, betul sekali. Nah, seperti apa kompetensinya dan juga kurikulumnya sih Bu? Ya, baik. Untuk kompetensi dari prodi PAK sendiri itu ada 3. Jadi yang pertama yaitu pendidik dan pengajar PAK, yang kedua itu desainer PAK, dan yang ketiga itu adalah motivator pelayanan. Jadi ada 3 itu ya? Ya, ada 3. Dan itu biasanya proses pembelajarannya seperti apa sih Bu? Apakah kalau kita bilang kan pendidikan agama Kristen mungkin lebih ke guru agama ya? Iya, betul sekali. Apakah guru agama. praktek aja ataukah ada teorinya juga atau seperti apa Bu? Iya, pastinya antara praktek dan teori itu pasti akan ada dan akan berimbang. Begitu. Kalau kita mengacu dan melihat kepada 3 kompetensi itu, sebenarnya saat ini juga mahasiswa kami ini sedang melakukan praktek juga nih. Begitu. Mbak Feby gimana nih kira-kira? Praktek apa tuh Bu kira-kira? Praktek micro teaching, ada praktek juga berkhotbah, ada juga nanti praktek pastoral counseling. Oke, jadi Seperti kalau kita mau tahu lebih lanjut tentang PAK ini, kita langsung lihat seperti apa prosesnya langsung aja ya Bu ya? Boleh. Nah ini sekarang ngomong-ngomong nih kita sudah ada di depan kapel ya Bu ya? Iya, betul ini sekali. apa Bu? Mungkin boleh disampaikan juga kepada Tribuners. Baik, Tribuners, kalau kita lihat di sini, ini adalah kapel Ebenezer. Biasanya kapel ini dilakukan selain untuk melakukan ibadah setiap hari Jumatnya, program studi mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen pun melakukan praktek berkhotbah di tempat ini. Selain itu juga ada tempat praktek untuk bermain musik juga. Seperti itu Mbak Feby. Oh, jadi berkhotbah dan main musik tadi masuk ke dalam salah satu mata kuliah yang ada di kompetensi tadi ya? Betul sekali. Boleh kita izin lihat Bu? Boleh, boleh sekali. Oke, kalau gitu silakan. kita langsung masuk aja buat lihat ya. Baik, kita akan masuk kepada Chapel Ebenezer. Di sini kita akan melihat bagaimana mahasiswa praktek dari 2 mata kuliah. Yang pertama mata kuliah homiletika dan mata kuliah musik gereja. Jadi tadi tuh di bawah PAK tadi ada mata kuliah yang namanya homiletika dan musik gereja. Musik gereja. Dan jadi tuh teman-teman mahasiswa tuh di sini latihannya. Iya, di sini latihannya dan kita bisa lihat secara langsung nanti bersama dengan mahasiswa bagaimana mereka mempraktekkan homiletika dan musik gereja. Tapi sebetulnya mata kuliah itu tuh fokusnya kemana sih Bu? Belajar tentang apa? Terus juga mungkin tujuannya dan prospeknya seperti apa? Baik, untuk mata kuliah homiletika sendiri itu adalah ilmu berkhotbah. Nah, kalau untuk lulusan dari program studi pendidikan agama Kristen ini, sebenarnya dia tidak hanya berfokus kepada guru agama. Mereka bisa juga berkhotbah di gereja-gereja.
Selain dari itu, kalau untuk musik gereja jelas sebagai guru pendidikan agama Kristen, dia tidak punya kompetensi untuk bermain musik, terlebih lagi kepada gereja dan untuk anak-anak sekolah minggu juga seperti itu. Oh, jadi kegiatannya sudah langsung dari kampus dulu baru ke gereja-gereja gitu. Betul, ya Bu ya? Selain gereja dan sekolah-sekolah pasti. Oke, kita boleh lihat ya Bu ya? Boleh, aktivitasnya? silakan. Halo Kak, Feby. Daniel. Daniel, kamu katanya salah satu mahasiswa di pendidikan agama Kristen. Iya, aku mahasiswa tingkat akhir di Tingkat Prodi akhir. Pendidikan Agama Kristen. Oke, ini kan tadi sebetulnya aku udah dapat bocoran nih sedikit dari Bu Meta kalau di pendidikan agama Kristen ini ada 2 mata kuliah, Ya. ada homiletika dan juga musik gereja Musik ya. gereja. Nah, kamu ini berarti bagian dari salah satu itu kan? Iya betul, kebetulan karena saya kakak tingkat, jadi saya membantu untuk proses daripada teman-teman di musik gereja. Daniel nih ngomong-ngomong, aku mau tahu dong kira-kira kegiatan teman-teman di sini ada apa saja sih? Iya, ini teman-teman yang hari ini ada, mereka sedang mempersiapkan untuk aransemen musik, mencari referensi untuk lagu-lagu dalam ibadah di hari Minggu. Jadi Kak, di musik gereja ini kita diajarkan untuk bagaimana sih kita mahasiswa Prodipak dapat memilih lagu yang sesuai dengan tema-tema di ibadah, lalu kita juga diberikan pembelajaran bagaimana sih kita dapat mengulik, mengaransemen musik sehingga dapat lebih dinikmati, dapat lebih terbawa dalam suasana ibadah yang ada, seperti itu. Berarti ini bisa dibilang salah satu program yang menjadi daya tarik juga dari pendidikan agama Kristen gitu nggak sih? Iya betul, nanti kan kita kan bakal terjun di dunia gereja, lalu di sekolah dalam ibadah-ibadah rohani Kristen di sekolah, seperti itu Kak. Nah ini Daniel, berarti mereka nih teman-teman semua di sini setiap hari memang latihan di sini atau mungkin saat ada mata pelajaran atau kegiatan-kegiatan tertentu aja, seperti apa sih kira-kira? Sebenarnya kita pun Prodi Pendidikan Agama Kristen, kita pun sering dilibatkan baik di sekolah, di gereja maupun di kampus ini sendiri untuk mengisi ibadah-ibadah. Jadi ilmu yang kita dapat di bangku kuliah dapat kita implementasikan di panggilan dalam pelayanan. Oh berarti nggak hanya latihan di kampus aja, tapi juga sudah langsung ke luar-luar ya? Iya betul. Daniel ini boleh di-share dong, kasih tuh? tahu pengalamannya. Kan kalau kita tahu musik pasti nyanyi, ya kan? Atau bermain alat musik. Tapi sebetulnya semenarik apa pelajaran musik gereja, khususnya di program pendidikan agama Kristen? Seperti apa? Kita mahasiswa diberikan kebebasan dalam kita berekspresi, dalam kita mengeksperimenkan musik-musik. Kan musik-musik gereja kan terkenal musik-musik yang jadul ya, musik-musik yang sudah ada dari dahulu kala, tapi yang kita bisa mempopulerkan kembali melalui aransemen-aransemen, dan disitulah wadahnya kita diberikan kesempatan oleh dosen kita untuk dapat mengekspresikan. Melatih kreativitas Yaps, juga ya. Betul Kak. Oke. Nah ini ngomong-ngomong, selain ada musik gereja, tadi kan ada homiletika. Homiletika. Nah itu ada apa lagi nih kira-kira? Seperti apa prosesnya? Ini ada salah satu teman yang sedang berlatih homiletika. Nah, homiletika itu adalah program daripada program pendidikan agama Kristen yang melatih mahasiswanya untuk dapat berani berbicara di depan umum. Terus dilatih juga untuk dapat menjadi seorang pengkhotbah, baik itu di gereja Kak, di masyarakat, di ibadah-ibadah, baik itu di sekolah juga dipanggil seperti itu. Nah, ini mahasiswa tersebut sedang berlatih bagaimana sih berekspresi, bagaimana berbicara, berintonasi seperti itu Kak. Jadi artinya selain di sini keluar juga nggak sih? Kalau kalian kan tadi sudah ke gereja-gereja, ke sekolah-sekolah juga. Kalau untuk homilet sendiri bagaimana? Sama sih Kak, homiletika ini kan teman-teman mahasiswa juga sering kali dipanggil untuk ikut pelayanan dalam ibadah rohani Kristen, baik itu di sekolah, lalu ibadah-ibadah di persekutuan mahasiswa, di lingkungan kampus maupun di gereja Kak. Seperti itu. Oke, tapi proses pelatihannya sendiri juga sama ya? Atau mungkin ada hari-hari tertentu kalian misalnya hari ini di sini yang musik, besok yang khotbah, atau seperti apa? Atau mungkin ini dua perpaduan yang biasanya sering barengan juga atau gimana? Enggak sih Kak, kebetulan hari ini bisa berbarengan karena sebagian dari teman-teman kita sedang mempersiapkan juga untuk pelayanan
di liburan sekolah ini kami mengisi salah satu pekan liburan di salah satu gereja GKJW di Surabaya di pekan liburan anak dan remaja. Nah itu dia, mahasiswa Prodi PAK dari Jakarta kami sampai ke Surabaya dipanggil untuk dapat mengisi pekan liburan dengan apa yang sudah kami dapat ilmunya di kampus untuk kami dapat bagikan untuk teman-teman di GKJW Surabaya. Kemana-mana berarti ya? Iya, puji Tuhan. Oh, oke. Itu terjauh kemana? Baru besok yang Surabaya atau sebelumnya juga sudah ada program keluar? Kalau saya secara pribadi, karena saya baru 4 tahun ya di sini ya, saya ini terjauhnya di Surabaya teman-teman. Karena kita sempat terpotong oleh COVID, namun kakak-kakak tingkat saya sampai dengan ke Papua. Wow, ini seru banget ya jalan-jalan. Iya sekalian betul. Jadi kuliah bukan hanya kita di bangku kuliah, tapi kita dapat mengimplementasikan kuliah kita sampai dengan ke berbagai daerah. Oke, Daniel terima kasih sekali. Ini Sama-sama. menarik loh. Ini teman-teman lagi latihan ya? Iya, sama lagi latihan. Oke, Yang kalau khotbah gitu- latihan, yang musik latihan. Iya, kalau gitu boleh dilanjut. Aku pamit, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi begini Mbak Feby, selain tadi ruang chapel, ada juga ruang konseling, di mana ruang konseling ini dipakai untuk mahasiswa. Biasanya kalau mahasiswa sedang mengalami masalah atau mahasiswa ingin curhat begitu ya, biasanya ini tempatnya untuk ruang konseling. Nah, di ruang konseling ini sudah ada dosen yang bersama-sama dengan kita, Ibu Pendeta Estrella Intarti. Kalau Yuk. gitu boleh langsung lihat ya? Boleh, Bu, ya? boleh. Ayo, mari Oke, kita lihat. Terima kasih. Ya, Tribuners, sekarang saya sudah ada di ruang konseling. Jadi yang menjadi salah satu keunggulan dari Prodi Pendidikan Agama Kristen di UKI ini tidak hanya menghasilkan lulusan sebagai guru agama saja, tapi juga banyak lulusan dari sini yang punya kemampuan sebagai seorang konselor. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang hal ini, kita sudah ada narasumber di sebelah saya. Sudah ada Ibu Estrella Intarti sebagai salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Agama Kristen di UKI ini. Halo Bu. Ya. Bu, ini Mbak gimana Febri. sih? Boleh dijelaskan sedikit nggak sih Bu tentang bimbingan konseling di UKI ini seperti apa? Prodi PAK mungkin yang dikenal oleh masyarakat itu hanya bisa mencetak sebagai guru agama Kristen gitu aja ya. Namun sebenarnya di dalam kurikulum kami, di antaranya kami mempersiapkan juga meskipun belum profesi ya, kita mempersiapkan paling tidak menghantar guru-guru PAK ini, lulusan kami ini bisa untuk konseling. Jadi tidak hanya bisanya mengajar mata kuliah materi PAK begitu aja ya. Tapi dia bisa konseling karena siswa nantinya tentu dengan berbagai pergumulan ya. Memang di sekolah ada guru BK, tetapi biasanya siswa itu juga dekat dengan guru PAK. Begitu ya, sehingga sangatlah baik kalau kami mempunyai satu kurikulum di antaranya guru-guru PAK kami itu bisa konseling. Itu untuk siswa di sekolah ya. Kami bisa langsung mendampingi kalau di antara siswa nanti ada pergumulan, permasalahan. Tentunya konselingnya kita sangat-sangat khusus yaitu dilihat dari perspektif kekristenan ya, konseling pastoral begitu. Namun kami juga mempersiapkan selain untuk siswa-siswa, para guru PAK itu biasanya kan tentu seringkali kalau di gereja itu langsung guru PAK begitu ya, langsung biasanya gereja itu meminta para guru PAK itu juga untuk katekisasi dan sebagainya. Tentu tidak lepas dari dirinya sebagai guru PAK itu tentu bisa membantu di dalam mendampingi permasalahan-permasalahan juga jemaat. Karena paling tidak di kampus dia sudah mendapatkan materi konseling pastoral itu, konseling pastoral 1 dan konseling pastoral 2. Kami juga berharap kalau mereka mempunyai passion menjadi konselor, mereka masuk di dalam profesinya. Begitu. Oke. Nah, ini Bu, kan kalau di PAK ini adalah tadi bimbingan konseling pastoral ya? Konseling pastoral. Ya. Nah, ini kalau kita bicara ke sana Bu, kira-kira beda nggak sih Bu dengan bimbingan konseling yang umum dengan yang pastoral ini seperti apa bedanya Bu? Iya, sangat berbeda.
Kalau BK ini berbeda dengan kami, ranah kami konseling pastoral tentunya payungnya itu adalah pastoralnya itu. Ada artinya adalah mengembalakan ya, di mana kami juga ada unsur di mana pokok-pokok kekristenan itu menjadi dasar di dalam penyelesaian masalah, memberikan pandangan, memberi advice, tapi bukan tanda petik istilahnya maaf mengkristenkan begitu ya. Tentunya secara iman yang melatar belakangi nama pastoral itulah yang memberikan identitas khusus di dalam konseling. Bukan konseling sekuler begitu. Artinya bimbingan secara keagamaan. Iya, gitu, secara Kristiani begitu. Bu, ini kan kalau kita ngomong-ngomong soal tadi kurikulum, tapi kegiatannya kira-kira apa saja sih Bu yang dipelajari di sini? Kemudian aktivitasnya mungkin seperti untuk apa? konseling pastoral. Iya. Ya, di dalam kurikulum kami itu untuk konseling pastoral memang kita selain belajar mengenai teknik, mengenai hakikat, mengenai apa itu konseling pastoral dan sebagainya begitu ya. Kami tidak hanya secara teori kognitif aja, tetapi praktek langsung bagaimana berkonseling. Nanti juga mereka juga belajar studi kasus, jadi kasus per kasus begitu. Dan mereka juga harus belajar misalnya di dalam konseling pastoral itu kan belajar mendengarkan, belajar empati. Itu harus dipraktekkan di luar sehingga nanti bisa pengalamannya bisa kita sharingkan. Kita juga mencari kasus untuk di dalam proyek akhir begitu. Sampai pada mencoba untuk membantu menyelesaikan itu di konseling pastoral 2. Oh, berarti tidak hanya teori saja dan tidak di dalam kampus saja ya, tapi juga latihan lapangan keluar ya? Iya, kita juga membawa mahasiswa selain mereka mencari satu pendampingan yang mereka bisa praktek, kita juga mendampingi di beberapa panti asuhan, kita juga praktek juga di lembaga pemasyarakatan begitu. Lulusannya seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Kira-kira kan tadi kalau dari mata kuliah yang lainnya ada homiletika, juga banyak praktek di gereja dan sudah bahkan besok katanya teman-teman ada yang ke Surabaya juga. Nah, kalau dari yang konseling seperti apa? Besok yang ke Surabaya itu kan pengabdian kepada masyarakat dari seluruh mahasiswa Prodipak itu diharapkan bisa melayani begitu. Di dalam dia mendapatkan pembekalan konseling, pasti bertemu dengan orang-orang. Nah, di mana konseling itu bisa dipraktekkan di mana saja. Bagaimana menolong orang di dalam pergumulan masalah, di mana mereka bisa berempati, mendengarkan. Seseorang yang bergumul di dalam masalahnya, kalau didengarkan kan paling tidak juga merasa plong begitu ya. Jadi peran meskipun masih menjadi mahasiswa, mereka juga diharapkan bisa berpraktek secara langsung meskipun mereka belum mengambil secara profesi begitu ya. Oke, ini artinya teman-teman mahasiswa yang mau jadi konselor juga dapat pelatihan di sini dan di ruangan ini Bu, kira-kira Bu? Di ruangan ini kan ruangan LPKK lembaga ini kepribadian ya. Kami juga memakai ini untuk praktek begitu. Ya. Selain memang ini untuk ruang konseling bagi UKI. Biasa dipakai untuk praktek mahasiswa juga ya? Iya. Aku boleh nggak sih Bu lihat-lihat Bu ke keliling-keliling dan mungkin mau lihat kegiatan mahasiswanya juga seperti apa? Yeah. Boleh ya Bu Esther ya? Iya. Terima kasih Mbak Febri sudah mendampingi kami. Kita harus memperbaiki dan membersihkannya sehingga tidak menimbulkan banjir lagi. Oh, rumah kamu kebanjiran? Iya, Kabayan. Bagaimana Kabayan kita ajak teman-teman lainnya? Ayo kita panggil-panggilin. Ayo. Teman-teman. Teman-teman. Tadi aku lihat mereka sih. Hai. Bu, ini tadi ngomong-ngomong kalau kita lihat berarti aktivitasnya cukup menarik-menarik ya di Wah, tempat ini. sangat menarik sekali di Prodipak ini. Tadi udah ada nyanyi-nyanyi, terus juga ada pelatihan khotbah. Iya, Kira-kira betul sekali. Ada apa lagi Bu kira-kira? Nah, selain itu ada praktek untuk micro teaching dan juga ada praktek panggung boneka. Oh, panggung boneka tuh maksudnya mahasiswa belajar panggung boneka untuk tujuan mengajar atau
Ya biasanya kalau untuk panggung boneka ini mahasiswa diajarkan untuk mempraktekkan bagaimana dari materi-materi perkuliahan yang selama ini sudah mereka terima, dan akhirnya dari panggung boneka ini mereka bisa praktek langsung ke sekolah atau ke sekolah minggu begitu ya, dalam hal dari gereja untuk sekolah minggu seperti itu. Jadi tujuannya juga untuk mungkin lebih ke mengajar dengan cara kreatif kali ya? Iya betul sekali. Boleh kita lihat nggak sih Bu? Boleh, kita lihat ya. aja Oke, baik. Nah, Tribuners, sekarang di sebelah saya ini sudah ada narasumber lainnya nih. Ada Pak Welem Serwona sebagai salah satu dosen di Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen Indonesia. Halo Pak Welem. Halo juga Tribuners. Gimana nih Pak, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Pak, ini kan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit bahwa Ya. di Pendidikan Agama Kristen ini ada kompetensi salah satunya desainer PAK. Nah, itu Betul apa sih sekali. Pak? Boleh dijelaskan? Desainer pembelajaran agama Kristen adalah salah satu ciri khas dari Prodi PAK FKIP UKI. Dalam kekhasan ini, mahasiswa diajak untuk tidak hanya mengerti PAK dalam ruang lingkup gereja, sekolah maupun juga masyarakat dan keluarga, tetapi juga mahasiswa ditolong, diajar untuk bagaimana mendesain instrumen pembelajaran, mendesain kurikulum pendidikan agama Kristen walaupun secara sederhana. Nah, tidak hanya itu juga, mahasiswa diajak dan ditolong untuk bisa merancang kegiatan-kegiatan pelatihan, baik itu di gereja, itu di lingkungan sekolah, sehingga ketika mereka lulus, mereka punya nilai plus. Oke. Ya. Jadi kegiatannya itu adalah tadi salah satunya merancang kegiatan di gereja gitu Ya, ya Pak ya. betul. Tapi sebetulnya tujuan dari desainer ini apa Pak? Kenapa maksudnya kalau kita bicara pendidikan agama Kristen pasti kan tadi lulusannya juga adalah guru agama. ya. Nah, tapi sebetulnya seberapa penting sih desainer PAK ini seperti apa? Ya, desainer ini penting karena ketika seorang guru pendidikan agama Kristen di sekolah ataupun ketika di gereja, seringkali mereka diminta untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan, baik itu semacam seminar atau kegiatan retret, maka mahasiswa baik di kelas maupun juga dalam kegiatan himpunan diajar untuk melatih keterampilan dalam mengorganisasikan teman-temannya, merancang kegiatan dan acara, sehingga mereka pun tidak hanya pandai ngajar di kelas, tetapi dalam aktivitas kegiatan di luar kelas seperti dalam seminar, pelatihan dan seterusnya, mereka juga punya kemampuan ke sana. Artinya ini berarti lebih ke organisasi gitu ya Pak ya? Ya, lebih ke soft skill. Oh, ya, yang menjadi baik. ciri khas kelebihan dari mereka. Karena kan kalau kita lihat namanya adalah desainer, kalau yang awam mungkin kan mikirnya pelajarannya apa nih, ternyata penyusunan terkait tadi kegiatan dan pelatihan juga ya, itu masuk ke dalam desainer ini ya Pak ya? Pelajaran atau mata kuliah yang menyangkut desainer itu diantaranya adalah PAK dalam ruang lingkup, Oke. kemudian ada mata kuliah strategi pembelajaran PAK, ada juga evaluasi pembelajaran, dan juga mata kuliah mendukung yang sifatnya lebih ke keahlian khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka sebagai desainer PAK setelah Desainer lulus. PAK. Ya. Oke, Pak Wilam ini boleh diinfokan lebih jauh nggak sih Pak? Karena kan tadi sudah bicara tentang pembelajarannya, Ya. tapi kegiatannya tuh apa saja Pak? Apakah ikut keluar juga kah prakteknya, atau mungkin dari UKI saja di dalam area kampus, atau seperti apa kegiatannya? Ya, tepat sekali. Kalau untuk kegiatan di UKI, mahasiswa diajak untuk terlibat dalam aktivitas kegiatan pengabdian pada masyarakat, dan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan di Prodi adalah menyelenggarakan kegiatan panggung boneka. Oh, oke. Nanti sebentar bisa disaksikan bagaimana mahasiswa mengkoordinir, ya, mengorganisir kegiatan itu dan menyelenggarakannya guna menolong anak-anak mengerti cerita-cerita Alkitab secara lebih komunikatif, interaktif. Nah, di samping itu juga mahasiswa Prodi PAK kami dorong untuk terlibat dalam kegiatan kampus merdeka. Bersyukur pada Tuhan, mahasiswa Prodi PAK dalam beberapa tahun belakangan ini sudah lolos dalam kegiatan kampus mengajar, ya, gelombang atau tahap kedua hingga ke-6. Bersyukur juga
mahasiswa Prodi PAK bisa mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka ya pada tahun 2022 dan tahun 2023 sekarang. Oh, berarti baru ya, Pak? Baru Ya? aja. Baru. Bahkan salah seorang mahasiswa kami mengikuti virtual student exchange dengan Inti University di Malaysia. Itu suatu hal yang membanggakan. Salah satu Gitu. hal yang Ya. membanggakan. Nah, Pak, ini kalau kita tadi Bapak sudah singgung sedikit ada panggung boneka kegiatannya. betul. Nah, itu artinya teman-teman mahasiswa ini diajarkan juga bagaimana cara mengajar lebih kreatif atau seperti apa, Pak Welem? Ya, tidak hanya kreatif tapi mereka juga berinovasi. Ya. Sehingga apa yang mereka dapat di kelas tidak hanya mereka praktekkan, tetapi juga mereka harus memikirkan lagi terobosan-terobosan atau hal yang di luar apa yang dapat di kelas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Oh ya, Ya. karena itu berbeda-beda ya. Jadi mereka Betul. juga harus berinovasi terus ya, Pak ya. Ya, betul. Baik, Pak. Bahkan dalam menjawab ya perkembangan teknologi yang sudah begitu masif di kalangan generasi Z maupun generasi Alpha, mereka pun kami dorong untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang menggunakan ICT. Oke, apa itu Pak kira-kira? ICT adalah Information Communication Technology atau teknologi pembelajaran yang kini banyak digunakan di banyak sekolah. Oh, Iya. oke. Pak, ini ngomong-ngomong kita boleh lihat aktivitas teman-teman dari kegiatan desainer Oh, Pak ya? boleh banget. ya? Iya. Jadi tadi ada panggung boneka, boleh kita lihat? Oke, aktivitasnya? bisa. Oke, Iya. terima kasih Pak Willem. Oke, terima kasih. Ya Bu Meta, terima kasih sekali tadi kita udah diajak buat jalan-jalan keliling-keliling di Prodi Pendidikan Agama Kristen UKI ya Bu ya. Tadi seru banget, ternyata banyak juga aktivitasnya ya Bu Ya, ya. banyak banget, banyak banget. Iya, rasanya kalau kita bedah satu-satu nih nggak habis-habis nih Bu. Wah, itu kayaknya nggak cukup untuk satu hari. Nggak cukup Iya, untuk satu betul hari. sekali. Oke. Nah ini karena waktu kita terbatas, terpaksa banget kita harus sudahi sampai di sini Bu Meta. Baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. Tapi Ya. sebelum kita pamit, kira-kira Bu Meta ada yang mau disampaikan nggak nih buat teman-teman di rumah? Oke, baik. Teman-teman di rumah semuanya dan secara khusus bagi calon-calon mahasiswa yang masih bingung untuk memilih program studi dan terlebih lagi universitas, mari bersama-sama dengan kami program studi Pendidikan Agama Kristen untuk sama-sama belajar bagaimana bisa mengenal satu sama lain dan terlebih lagi kita bisa sama-sama melihat bagaimana banyaknya program-program yang membuat mahasiswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi mahasiswa juga bisa ikut ambil bagian di dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, terlebih lagi dalam kegiatan kampus MBKM, Merdeka Belajar. Saya berharap kita semua boleh sama-sama bergabung di dalam program studi Pendidikan Agama Kristen FKIP UKI. Begitu Wah, saja. terima kasih Bu Meta. Sama-sama. Aku izin pamit ya. Baik, sama-sama Kak Febi. Iya. Nah, Tribuners, itu dia wawancara dan jalan-jalan kita hari ini di Prodi Pendidikan Agama Kristen Universitas Kristen Indonesia. Nah, hari ini kita sudahi dulu, tapi jangan khawatir karena besok kita akan balik lagi dengan video-video yang jauh lebih menarik tentunya. Saya Febi Adeliana pamit undur diri. Terima kasih.